pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas putar dunia investasi edisi Selasa 14 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup kurang bergairah pada perdagangan Senin. IHSG terkontraksi 1,29% dan terparkir pada posisi 6.995,44. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak dengan rentan 6.924,95 hingga 6.996,71. Nilai transaksi terlihat sebanyak 16,76 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sejumlah 27,94 miliar unit saham. Seluruh indeks sektoral anjlok ke zona merah dan dipimpin oleh sektor transportasi yang terjun 3,45%, serta sektor teknologi dengan koreksi 3,43%. Meski IHSG tersungkur ke zona merah, investor asing masih membukukan aksi net variation buy di seluruh pasar sebesar 376,82 miliar rupiah. Investor asing tercatat banyak memborong saham PT Merdeka Copper Gold dengan net buy 145,08 miliar rupiah. Diikuti saham PT Bank Negara Indonesia yang dibeli asing senilai 110,47 miliar rupiah dan saham PT Bumi Resources Mineral sebesar 97,29 miliar rupiah. Sebaliknya, saham yang dilepas asing antara lain saham PT Bank Sentral Asia dengan net sell 259,84 miliar rupiah. Lalu terdapat saham PT Gojek Tokopedia dengan net variation sell 73,37 miliar rupiah dan saham PT Panin Financial senilai 69,21 miliar rupiah. Pelemahan IHSG terjadi seiring dengan adanya sentimen yang berasal dari data inflasi Amerika Serikat yang di luar ekspektasi pasar di mana diprediksi berada di level 8,2%. Sementara inflasi tahunan Amerika Serikat pada Mei 2022 mencapai 8,6% atau di atas inflasi tahunan April yang sebesar 8,3%. Inflasi Amerika Serikat tersebut telah mencapai level tertinggi dalam 41 tahun terakhir dan semakin memperkuat bahwa The Fed akan mengambil kebijakan suku bunga yang lebih agresif. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. IHSG terkoreksi 1,29% ke level 6.995,44 pada perdagangan Senin. Indeks saham sempat melemah lebih dari 2% dan menyentuh level 6.924,95. Namun, investor asing masih mencatatkan beli bersih senilai 299,85 miliar rupiah di pasar reguler. Total beli bersih mencapai 376,19 miliar rupiah di semua pasar. Analis Erdika Elite Sekuritas Ivan Kasultan menilai IHSG turun terseret bursa Wall Street yang ditutup melemah. Semua bursa saham Asia juga ditutup merah. Penyebabnya tingginya inflasi Amerika Serikat. Ini memperkuat asumsi Bank Sentral The Federal Reserve akan menaikkan bunga pekan ini. Dampaknya akan muncul potensi capital outflow di emerging market termasuk Indonesia, terang Ivan pada Senin 13 Juni 2022. Pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC masih jadi perhatian utama pasar. Pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga 50 basis poin sampai 75 basis poin. Sembari menunggu keputusan The Fed, bursa saham diperkirakan berfluktuasi di perdagangan hari ini. Senada, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga menilai pasar saham akan diwarnai sentimen inflasi Amerika Serikat yang mencapai level tertinggi dalam 4 dekade terakhir dan kebijakan moneter The Fed. Selain itu, kebijakan European Central Bank yang ikut menaikkan bunga turut mewarnai pergerakan pasar. Kami memperkirakan IHSG berpeluang menguat dalam jangka pendek dengan support 6.800 dan resisten di 7.050, tutur Herditya kemarin. Investor dapat mencermati pergerakan saham BIRD, PTBA, dan MDKA pada hari ini. Proyeksi Ivan, IHSG hari ini bergerak pada level support 6.924 dan resisten di 7.051. Saham-saham yang direkomendasikan antara lain BBRI, BBCA, TLKM, ASII.
Analis Philip Sekuritas Indonesia Joshua Marsius menambahkan pasar juga akan mengamati data neraca dagang Indonesia. Proyeksi Joshua, IHSG akan bergerak dengan support 6.880 dengan resisten di 7.110 pada perdagangan Selasa. Saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Selasa menurut Joshua antara lain ICBP, SGER, HOPE, KKGI, dan Mika. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat anjlok pada perdagangan awal pekan, seiring penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, harga emas juga tertekan oleh kenaikan inflasi Amerika Serikat yang dirilis pada Jumat lalu. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, indeks harga konsumen Amerika Serikat tumbuh sebesar 8,6% pada Mei, yang merupakan level tertinggi sejak Desember 1981. Pada perdagangan Senin pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange anjlok 22,6 US dollar menjadi 1.858,60 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 21,21 US dollar ke level 1.855,87 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik menjadi 104,450. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp996.000, naik Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp878.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang bergerak lesu pada perdagangan Senin petang. Pembatasan baru di Shanghai, China menjadi pemberat utama harga komoditas ini. Penguncian tersebut memupus harapan pasar global akan pulihnya permintaan bahan bakar dari negara konsumen utama kedua dunia tersebut. Di samping itu, adanya kekhawatiran kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang menyusul lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi turut menjadi pemberat harga. Pada perdagangan Senin petang, 13 Juni 2022 pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli 2022 terkoreksi 0,30% menjadi 118,47 US dollar per barel di New York Central Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus juga melemah 0,22% menjadi 119,93 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Pembatasan mobilitas diberlakukan kembali sejak 1 Juni lalu di Shanghai, China. Pasar mulai resah dengan pembatasan tersebut karena mengakibatkan melemahnya prospek permintaan minyak mentah dari negara tersebut. Sementara itu, inflasi Amerika Serikat pada Mei 2022 naik ke angka 8,6% dan merupakan inflasi yang tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Berita penutup kita pada hari ini ialah sikap pelaku pasar kembali berubah arah setelah pengumuman inflasi Amerika Serikat. Ini akan membuat tren pelemahan rupiah berlanjut hari ini. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual mengungkapkan pelaku pasar semakin yakin The Fed akan membuat keputusan lebih agresif pada FOMC meeting pekan ini. Pasar yakin The Fed akan menaikkan bunga 50 basis poin, bahkan ada yang memperkirakan 75 basis poin. Analis Global Capital Investama Alwi Assegaf menambahkan, ekspektasi kenaikan bunga lebih agresif telah mengangkat yield obligasi Amerika Serikat sehingga memicu capital outflow. Belum lagi ada peningkatan kasus COVID-19 di China. Dari dalam negeri, kasus COVID-19 juga kembali meningkat. Meski begitu, Bank Indonesia diyakini akan melakukan intervensi untuk menjaga rupiah. David memprediksikan kurs rupiah hari ini pada 14 Juni akan melemah terbatas dan bergerak di kisaran 14.650 hingga 14.720. Alwi menganalisa rupiah akan melemah dan bergerak antara 14.640 hingga 14.730 rupiah per dolar Amerika Serikat. Senin, kurs spot rupiah turun 0,88% ke Rp14.682. Kurs Cistur melemah 0,71% ke Rp14.672. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gede Sretandalas pamit undur diri, sampai jumpa.